Ramadhani, absen 23. Perkenalkan, nama saya Asia Salwa Estiarani, absen 5. Perkenalkan, nama saya Rol Samudra, absen 31. Halo, nama saya Asia Salwa Estiarani. Saya ingin membacakan peran nomor 1 sampai 6. Nomor 1, laki-laki beragama Islam bekerja di kantor kementerian 30 tahun sudah berkeluarga. Nomor 2, perempuan petani 30 tahun janda korban bencana. Nomor 3, perempuan menganut Sunda wiwitan 20 tahun lajang. Nomor 4, perempuan Kristen peserta didik sekolah menengah 17 tahun. Orang Papua. Nomor 5, laki-laki tuli 35 tahun duda anak 2. Nomor 6, perempuan kepala kantor kecamatan 30 tahun lajang. Putri, kamu tahu nggak apa itu privilege? Mending aku bacain. Apa itu privilege? Keadaan menguntungkan yang kita miliki disebut sebagai privilege, yang didefinisikan sebagai keuntungan yang hanya dimiliki oleh satu orang atau sekelompok orang, biasanya karena posisinya atau karena mereka kaya. Keuntungan atau otoritas khusus yang dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu. Privilege ini menggambarkan kelebihan yang dimiliki orang atau bahkan kita, yang tidak sering terpikirkan karena kita tidak pernah mengalami sisi tertindas. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa privilege itu adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang, ya? Iya, benar sekali Manda. Oke, terima kasih Putri. Sama-sama. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa itu kelompok marginal? Kelompok marginal disebut sebagai sekelompok orang yang terpinggirkan oleh sebuah tatanan masyarakat, baik dalam ekonomi, pendidikan, dan budaya yang tidak mendukungnya. Yang termasuk kelompok marginal adalah perempuan, orang miskin, kelompok marginal atas etnis, tempat tinggal, kepercayaan, bahasa, dan pemilikan tanah, warga negara tak tercatat, orang yang disabilitas, orang yang hidup di daerah terpencil. Terus, apa itu kelompok non-marginal? Kelompok non-marginal adalah kelompok dalam sistem sosial yang diakui di masyarakat tanpa ada eksploitasi dan diskriminasi dalam kehidupannya. Lalu yang termasuk non-marginal itu apa ya? 1. Laki-laki, terutama mereka yang berasal dari status ekonomi tinggi. 2. Kelompok dominan atas etnis, tempat tinggal, kepercayaan, bahasa, dan pemilikan tanah. 3. Warga negara tercatat. 4. Orang tanpa disabilitas. 5. Orang yang hidup di kota besar. Apa itu yang dimaksud dengan kelompok rentan? Kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Orang yang termasuk dalam kelompok rentan adalah orang yang hidup di daerah terdampak bencana alam, orang dengan HIV dan AIDS, pekerja seks, anak-anak, remaja, dan lansia. Apa itu kelompok tak rentan? Kelompok tak rentan adalah kelompok yang dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Yang termasuk kelompok tak rentan adalah orang yang hidup di area tidak terdampak bencana alam, orang dewasa. Berdasarkan analisa kami, peran nomor 1 termasuk ke dalam kelompok non-marginal karena peran tersebut bergender laki-laki yang berasal dari status ekonomi tinggi. Hak yang didapat oleh peran nomor 1 adalah HAM, mendapatkan pekerjaan, kehidupan layak, hak menyuarakan pendapat, hak membentuk keluarga, serta melanjutkan keturunan. Hak yang tidak didapat oleh peran nomor 1 adalah tidak ada, karena peran nomor 1 berstatus sosial tinggi dan berstatus ekonomi tinggi, sehingga semua hak dapat didapatkan. Selain itu, peran nomor 1 masuk ke dalam kelompok non-marginal yang memiliki privilege yang tertinggi. Kewajiban peran nomor 1 yaitu membayar pajak, menaati norma hukum, menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati HAM, ikut serta dalam upaya bela negara, menjaga keberadaan fasilitas umum. Kondisi saat ini, karena peran nomor 1 termasuk dalam kelompok non-marginal yang memiliki hak istimewa, sehingga kesejahteraan hidupnya terjamin. Berdasarkan hasil analisa kami, peran nomor 2 termasuk kelompok rentan. Alasannya, karena peran tersebut adalah orang yang hidup di area terdampak bencana alam. Hak yang didapat, pekerjaan dan penghidupan yang layak, hidup dan mempertahankan kehidupan, kelangsungan hidup layak, hak asasi manusia. Hak yang tidak didapat, transportasi, komunikasi, dan internet.
Alasan karena dia seorang petani dan hidup di daerah pedesaan yang pembangunannya belum merata, sehingga kesulitan untuk mengakses fasilitas tersebut. Kondisi saat ini membaik karena pemerintah mulai membuat kebijakan untuk kaum kelompok rentan. Kewajiban, wajib membayar pajak, wajib menaati peraturan dan hukum, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan hasil analisa kami, peran nomor 3 termasuk kelompok marginal karena ia bergenre perempuan dan memiliki kepercayaan yang minoritas. Hak yang didapat, hak asasi manusia, hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, hak mengeluarkan pendapat, hak membentuk keluarga, serta melanjutkan keturunan. Hak yang tidak didapat, mendapatkan pendidikan yang layak, bersosialisasi. Alasan, karena sekolah-sekolah di Indonesia mayoritas menerima orang-orang yang diakui agamanya. Karena peran nomor 3 menganut Sunda Wiwitan sehingga tidak diakui agamanya. Karena Sunda Wiwitan menganut kepercayaan alam. Sedangkan di Indonesia agama yang diakui hanya ada 6. Kewajiban, wajib membayar pajak, wajib menaati peraturan dan hukum, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kondisi semakin buruk karena beberapa masyarakat menolak kepercayaan Sunda Wiwitan. Berdasarkan hasil analisa kami, peran nomor 4 termasuk dalam kelompok marginal dan kelompok rentan. Alasannya, karena peran tersebut berstatus remaja, peserta didik sekolah menengah 17 tahun yang tinggal di wilayah terpencil. Hak yang didapat oleh peran nomor 4 adalah hak atas kelangsungan hidup, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan. Sedangkan hak yang tidak didapatkan oleh peran nomor 4 adalah hak mendapatkan pendidikan yang layak, transportasi yang memadai, jaringan internet, sarana dan prasarana yang memadai. Alasannya, karena penduduk yang tinggal di daerah Papua kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga sarana prasarana, fasilitas umum, jaringan internet, keamanan, dan pendidikannya kurang layak. Kewajiban dari peran nomor 4 adalah wajib menaati peraturan dan hukum, wajib belajar sebagai pelajar, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kondisi peran nomor 4 di Indonesia saat ini mulai membaik. Pemerintah sudah mulai meningkatkan kesejahteraan kaum marginal di daerah terpencil dengan adanya program pembangunan seperti dibangunnya fasilitas umum serta sarana dan prasarana, sehingga wilayah yang dulunya terisolasi serta tertinggal mulai terbuka dan mengejar ketertinggalan. Berdasarkan analisa kami, peran nomor 5 termasuk ke dalam kelompok marginal. Alasannya karena peran tersebut berstatus sebagai penyandang disabilitas. Hak yang didapat, 1. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya. 2. Tidak dirampas nyawanya. Hak yang tidak didapat tidak memiliki hak bersosialisasi. Kewajiban membayar pajak, ikut upaya pembelaan negara, wajib menghormati HAM, menaati norma hukum. Alasannya karena stigma masyarakat terhadap para penyandang disabilitas, para masyarakat memandang sebagai sebelah mata, sehingga masyarakat mengecilkan para penyandang disabilitas. Kondisi saat ini semakin memburuk karena lapangan pekerjaan bagi kaum disabilitas di Indonesia masih sangat terbatas. Fasilitas bagi kaum disabilitas masih minim. Masyarakat masih memandang buruk kaum penyandang disabilitas. Peran nomor 6 termasuk kelompok marginal. Alasannya karena ia bergender perempuan, walaupun peran nomor 6 adalah seorang kepala kecamatan berstatus ekonomi tinggi. Hak yang didapat, hak menerima gaji setiap bulan, hak kelangsungan hidup, mendapat perlindungan hukuman kebijakan yang dilaksanakan. Hak yang tidak didapat, hak untuk bebas berpendapat, hak untuk tidak dibatasi, dan hak
untuk tidak diskriminasi, hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran, dan hak atas pelayanan yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintah, perwakilan parlemen. Alasan, hak kepemilikan perempuan dibatasi oleh norma-norma tradisi keagamaan, adat sosial, dan undang-undang. Kewajiban, menaati aturan yang ada, membayar pajak, menghormati hak asasi manusia. Kondisi, semakin parah karena budaya patriarki masih sangat melekat di masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya, kelompok yang memiliki privilege paling tinggi yaitu kelompok non-marginal. Lalu berikutnya kelompok marginal, dan kelompok terakhir yaitu kelompok rentan. Hal tersebut bisa dilihat dengan banyaknya langkah maju mundur ke 6 peran tersebut. Pastinya kelompok yang memiliki hak istimewa tertinggi adalah peran yang majunya paling banyak juga.